Shalom, selamat kita berjumpa lagi di dalam Sabda Sadik Firman Allah yang benar. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami naikkan puji syukur, terima kasih karena kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Marilah Roh Kudus yang menolong kami, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema Sabda Sadi kita pada hari ini adalah Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Saudara, tema kali ini Tuhan mengasihi kita. Sebagai anak-anaknya, Dia sangat mengasihi kita. Tetapi Dia juga tidak segan-segan untuk menghajar anak-anaknya. Mengapa Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya? Kalau secara logika kita berpikir bahwa Tuhan mengasihi, berarti Tuhan tidak akan menghajar. Tidak, saudara, tidak demikian begitu, saudara. Tuhan mengasihi, tetapi kasih-Nya itu tegas. Tuhan mengasihi, tetapi kasih-Nya itu disiplin. Mengapa Tuhan mengasihi kita, tetapi Dia menghajar kita, tetapi Dia mendisiplinkan kita? Oleh karena jika kita sudah keluar daripada jalurnya Tuhan, keluar daripada perintahnya Tuhan, dengan kata lain kita tidak taat kepadanya, maka Dia akan menghajar kita. Walaupun Dia mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, tetapi oleh karena kasih-Nya, maka Dia menghajar kita, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5, 6 dan 7 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan engkau anggap enteng didikan Tuhan. Jika kita adalah anak, maka Tuhan akan menghajar kita jika kita menganggap enteng didikannya. Itulah ketegasan daripada kasih Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan apabila Dia memperingatkan kita jangan sampai putus asa. Jangan sampai kita mengatakan, wah Tuhan tidak mengasihi saya. Dia menghajar saya demikian. Dia tidak menolong saya pada waktu saya memerlukan pertolongannya. Dia tidak ada bersama dengan saya pada saat saya jatuh. Dia tidak ada bersama-sama dengan saya pada saat perusahaan saya mulai bangkrut. Dia tidak berada bersama dengan saya pada saat saya sakit. Jangan mengatakan demikian, saudara, karena Tuhan ada mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan, bahwa mari kita mengintrospeksi diri kita. Bisa saja dengan melalui hal itu, melalui kebangkrutan, melalui sakit penyakit, melalui dalam keadaan lemah, lembah, kelaman, kita dihajar oleh Tuhan supaya kita kembali kepadanya. Oleh karena itu, didikan Tuhan, yang mana sih didikan Tuhan? Ya ini firman Tuhan yang kita baca. Itu adalah didikan Tuhan. Saudara,
ayat yang ke-6 dalam pasal 12 dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita sudah diakui sebagai anak, maka kita harus ikuti perintahnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Semua pasti dihajar oleh ayahnya jika melanggar aturannya, tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak melakukan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa Tuhan menghajar orang atau anak yang dikasihinya? Kita baca terus dalam ayat yang ke-9 dan 10. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Yesus, tetapi Allah Bapa menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Beroleh bagian di dalam kekudusannya, supaya hidup kita kudus, supaya hidup kita dipisahkan daripada hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan sampai kita lelah atau apalagi kita lari meninggalkan Tuhan karena kita dididik, dihajar olehnya. Tetapi kita harus menyadari bahwa ini adalah didikan Tuhan, ini adalah peringatan Tuhan buat saya. Saya harus berubah, saya harus melakukan kehendak-Nya, saya harus kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.